Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mutu mikrobiologi di mata kuliah pengawasan mutu pangan. Pernah gak sih kalian buka kulkas dan menemukan roti yang penuh jamur hitam? Tidak perlu heran, karena semua itu merupakan ulah dari makhluk kecil, atau yang biasa kita sebut mikroba. Dalam dunia pangan, kita lebih sering mengenalnya dengan istilah mutu mikrobiologi. Apa sih yang dimaksud mutu mikrobiologi dalam pangan? Mutu mikrobiologi dalam pangan berkaitan dengan tingkat keamanan produk pangan dari kontaminasi mikroba yang berbahaya atau tidak diinginkan. Memahami mutu mikrobiologi bukan hanya sekedar ilmu, melainkan sebuah kunci untuk menghasilkan pangan aman dan berkualitas. Mikroba di makanan ada dalam dua bentuk, yaitu vegetatif merupakan mikroba aktif, sedang tumbuh, tetapi mudah mati. Sedangkan bentuk spora yaitu mikroba tidak aktif, tapi sangat tahan terhadap panas dan kekeringan. Spora ini sering ditemukan pada makanan kering, dan bisa aktif kembali jika kondisi memungkinkan. Kalau makanan mulai bau, berlendir, lembek atau berubah warna, itu tandanya mikroba sudah mulai pesta pora. Bentuk vegetatif dalam jumlah besar pada produk basah dan semi basah yang memiliki kadar air tinggi. Sementara itu produk-produk pangan kering biasanya tidak atau sedikit mengandung bakteri, tetapi dapat mengandung kapang dalam jumlah besar. Mikroba ini dapat membawa pengaruh negatif untuk mutu pangan. Penyimpangan mutu yang mengarah pada penurunan mutu. 1. Kebusukan produk pangan yang menjadikan kerusakan. 2. Terlewatnya batas standar jumlah mikroba yang menjadikan lewat mutu, off-grade. 3. Peracunan makanan atau penyakit dari makanan. Mikroba dapat membawa pengaruh buruk dalam penurunan mutu pangan, seperti bahan pangan yang terbuka atau dalam kemasan, namun tidak disterilkan akan selalu mengandung mikroba atau jasad renik yaitu bakteri, hamir atau kapang. Semua produk pangan, dengan sedikit kekecualian, selalu mengandung mikroba yang dapat mendatangkan bahaya peracunan, kerusakan atau penurunan mutu. Hubungan mikroba dalam pengawasan mutu pangan sangat berkaitan erat dalam menjaga mutu pangan agar tetap terjaga. Aspek hubungan antara mikroba dan produk pangan yaitu A. Aspek kesehatan yang meliputi mikroba patogen dan peracunan mikrobial. B. Aspek sanitasi yang meliputi pembersihan mikroba dan mikroindeks sanitasi. C. Pengolahan yang meliputi indeks pengolahan. D. Daya awet atau daya simpan komoditas pangan yang meliputi mikroba pembusuk dan perusak. Mikroba patogen dan indeks sanitasi pada umumnya tidak menyebabkan kebusukan pangan, namun dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Mikroba untuk indeks pengolahan biasanya berhubungan dengan sifat khas dari mikroba yaitu daya tahan yang tinggi terhadap agen sterilisasi. Mikroba dibedakan menjadi dua golongan mikroba yaitu 1. Mikroba alami. 2. Mikroba kontaminan. 1. Mikroba alami. Mikroba alami adalah mikroba yang terdapat pada bahan pangan pada waktu bahan pangan itu masih melekat pada tanaman atau hewan hidup. Mikroba alami biasanya hanya terdapat di bagian luar atau di bagian permukaan bahan pangan dan jumlahnya masih relatif steril atau jika ada mikroba dalam jumlah yang sangat kecil. 2. Mikroba kontaminan. Mikroba kontaminan adalah mikroba yang datang kemudian yaitu pada waktu atau setelah bahan pangan dipanen. Mikroba kontaminan mencemari produk pangan dari benda-benda yang bersinggungan atau berdekatan yang berada di lingkungan produk baik selama penanganan maupun selama pengolahan. 3. Mikroba patogen. Mikroba patogen secara biologik ialah mikroba yang hanya berbiak di tubuh tuan rumah dan menyebabkan penyakit terhadap tuan rumah. Infeksi makanan, food infection, adalah menyatakan terjadinya jatuh sakit pada seseorang karena mendapat infeksi mikroba patogen yang terbawa pada makanan yang dimakan oleh penderita sebelum sakit. Infeksi makanan dapat digolongkan dalam dua tipe yaitu mikroba patogen itu terbawa pada makanan tanpa mikroba itu tumbuh di dalam makanan itu.
Mikroba patogen yang dalam makanan itu dapat berkembang biak menjadikan makanan itu sebagai media tumbuhnya. Sekian pemaparan materi terkait mutu mikrobiologi. Terima kasih.